Elfu Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship. Dan masih bersama saya Lisna Gustiani ya, yang akan menemani Sobat UMKM di episode hari ini ya. Jadi di episode kali ini nih kita mau ngebahas tentang apa sih Senaya? Pastinya karena podcast kita, channel kita itu ngebahas tentang UMKM ya, pastinya ngebahas tentang yang berkaitan juga nih ya sama UMKM. Jadi kita bakal ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai ya mungkin ya. Yang penting kita dapat ilmu baru lah ya gitu dari setiap dari perbincangan di setiap episodenya gitu. Tapi langsung aja sih kita tanya-tanya aja tentang yang lagi rame nih. Kemarin mungkin Sobat UMKM juga ada yang udah tahu ya infonya. Kita langsung aja tanya ke narasumber kita, yaitu di sini sudah ada Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Ya, saya bakal menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah. Ari Lisna kumaha? Lisna alhamdulillah Pak baik, tapi Lisna teh sedikit ada pikiran ini Pak. Oh iya. Tacan mesaracuk dulu lagi. Oke Bapak, kali ini Pak kita mau ngebahas tentang, jadi kan waktu itu tuh Pak kita tuh kalau tidak salah ya pernah ngebahas tentang yang lagi rame tuh tarif resiprokal ya Pak waktu Iya, itu. iya. Booming banget tuh Pak, kan banyak pro kontra lah Pak. Nah kemarin Lisna nonton berita, baca berita juga katanya tarif resiprokal itu yang dulu kita pernah bahasnya ternyata sekarang mah dibatalkan atau diberhentikan. Itu teh betul tuh Pak atau gimana tuh? Betul, karena itu menjadi sebuah keputusan MA di Amerika. Oke. Menurut MA, kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump itu dibatalkan. Artinya tarif tersebut kembali ke awal. Ini kan merupakan sebuah kesempatan bagus bagi industri yang ada di tanah air. Karena semenjak ini kan pengenaan tarif itu cukup besar. Tetapi kalau dikembalikan artinya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu kembali akan berjalan normal. Ini memang kabar baik lah. Jadi iklim usaha khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang kebetulan pasarnya itu ke Amerika ini sangat menggairahkan. Jadi kita menyambut positif kebijakan dari Mahkamah Agung Amerika itu yang membatalkan tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump. Saya juga merasa senang karena salah satu produk kita itu ada yang dikirim juga ke negara Amerika walaupun melalui perusahaan lain gitu. Jadi artinya untuk permintaan barang-barang itu ke depan akan mengalami peningkatan, mudah-mudahan seperti begitu. Oke. Jadi batalnya tarif resiprokal ini merupakan suatu apa ya istilahnya itu mungkin info atau kabar bahagia ya Pak, karena bakal berpengaruh gitu ya Pak ya ke bisnis-bisnis yang ada di negara kita gitu. Tapi Pak di samping kabar bahagia itu kemarin juga Pak Lisa baca berita gitu, ada yang Bapak mungkin juga baca dan nonton juga Pak, itu Pak yang masalah Iran itu. Nah Itu iya. gimana tuh Pak, berkaitan atau gimana tuh? Satu sisi kita sebagai UMKM sangat merasa gembira dengan dicabutnya tarif resiprokal oleh Amerika. Tapi pada sisi lain kegembiraan itu tiba-tiba menghadapi kengerian ya. Peperangan itu mau tak mau ini akan mengganggu iklim ekonomi. Siapa yang mau investasi? Siapa yang mau memproduksi? Karena apa? Pertama, situasi eksternal sekarang tidak aman. Yang kedua, permintaan pun akan tertunda. Aduh, bro, misalnya sebelumnya kita sudah merasa bahagia ya, tarif resiprokal dibatalkan. Sekarang tiba-tiba terjadi peperangan. Nah, ini memang bagi UMKM dilematis ya. Dilematisnya apa? Harus bagaimana? Karena sekalipun misalnya tarif resiprokal dibatalkan, kalau permintaan tidak ada, percuma kan? Nah, yang kita khawatirkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua berdoa agar negara-negara yang sedang berperang itu segera menghentikan. Karena peperangan itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Infrastruktur rusak, terutama jiwa seperti tidak punya harga. Jadi mudah-mudahan doa kita itu sampai juga ya ke
negara-negara yang kebetulan pada saat ini sedang bertikai. Utamakan ekonomi, utamakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih makmur, lebih tenang, lebih nyaman lah, itu yang kita harapkan. Oke. Jadi nih Pak, misalkan nih Pak, jika perang dunia terjadi hari ini, terus kita lihat kondisi UMKM di Indonesia nih Pak, apakah UMKM Indonesia akan bertahan atau mungkin justru itu jadi korban pertama gitu Pak? Kalau menurut saya mah jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, walaupun tanda-tandanya ada ya. Harapan kita UMKM, satu, tetap berdoa, yang kedua tetap ya bekerja. Selagi ada permintaannya kita layani, jangan terpengaruh oleh suasana eksternal yang memang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kita. Jadi sekarang mah bekerjalah sambil terus berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan usaha yang sedang kita kembangkan itu tetap punya peluang walaupun dalam suasana krisis. Ya ini kan bukan lagi krisis moneter ini sudah krisis kemanusiaan, terjadi peperangan. Tetap aja kita harus semangat, tetap aja harus kita mencari inovasi-inovasi baru sehingga usaha kita tetap bisa berjalan. Walaupun misalnya tetap rasa kekhawatiran itu ada. Iya, pasti. Ada ya. Khawatir, iya. Berarti Pak, jika misalkan sedang terjadi atau jika adanya peperangan atau mungkin konflik global gitu Pak, tadi kan bakal berpengaruh juga ya Pak. Nah, di saat mungkin harga bahan baku atau mungkin ongkos distribusi itu berubah atau melonjak gitu karena konflik global, itu tuh Pak yang harus dilakukan UMKM itu, apakah UMKM itu harus menaikkan harga atau mungkin harus bertahan atau mengorbankan keuntungan gitu Pak biar terus bertahan? Kalau menurut saya sebaiknya UMKM itu melakukan penghematan dari semua lini. Penghematan? Iya, kenapa? Jangan sampai begini, ketika ada kesempatan untuk menaikkan harga, kita naikkan. Tapi lihat kemampuan masyarakat kita, mungkin kurang bisa beradaptasi karena pendapatan mereka pun stagnan. Jadi kita harus mencari sebuah model yang betul-betul bisa membantu masyarakat. Kondisi begini, ada beberapa ongkos produksi yang harus kita tingkatkan, tapi harga jual bagaimana caranya supaya tidak mengalami peningkatan. Nah, upayakan dulu. Jadi mindset kita itu walaupun potensi untuk meningkatnya harga-harga, kita dengan doa upayakan agar harga jual kita itu tetap bisa terjangkau oleh masyarakat kita. Jadi jangan mengambil keuntungan dalam kesempitan. Kan tidak indah ya. Iya. Nanti bisa jadi malah kita ya Pak yang yang buntung gitu. Ya tetap jadi teman-teman UMKM sekali lagi ketika dalam kondisi seperti begini, kencangkan ikat pinggang kita. Artinya kita itu harus menghemat. Menghemat dari semua. Ini ya Pak. Kalau dulu misalnya healing itu harus pergi ke luar kota, sekarang healing itu harus bangun tengah malam kemudian minta sama Allah. Tenangkan hati kita, tenangkan orang-orang supaya masalah ini segera usai. Begitu sekarang mah. Mau apa lagi? Perbaiki ibadahmu maka Allah akan perbaiki hidupmu ya Pak. Nah, begitu. Oke. Nah Bapak, tapi Pak jika mungkin di sini ada yang menonton nih sobat UMKM yang dia tuh bisnis atau usahanya tuh Pak bergantung ke bahan impor gitu Pak. Nah gimana sih nasib UMKM yang bergantung pada bahan impor jika rantai pasokan global terganggu gitu? Ya pasti akan terjadi kenaikan harga, kenaikan ongkos. Misalnya contoh ongkos-ongkos untuk melakukan importasi meningkat. Sementara pasar kita itu pasar domestik. Meningkatkan harga pada pasar domestik tentu bukan sebuah kebijakan yang strategis. Kenapa? Kemampuan masyarakat kita ya seperti begitu. Jadi pada akhirnya ya kita harus berani mengorbankan keuntungan yang biasa kita raih. Tetapi siapa tahu ketika misalnya masyarakat merasa apresiasi dengan kebijakan kita, pada akhirnya keuntungan itu walaupun dari jumlah yang besar. Berarti sekarang mikirnya volume yang harus kita tingkatkan. Walaupun untungnya misalnya kita dapatkan sedikit, sama aja kan. Nah ini harus berpikir realistis ya. Berarti tapi Pak kalau yang bergantung ke bahan impor misalkan teh, itu Pak bisa menjadi solusi juga gak sih kalau dia berubah bahan bakunya gitu? Ya begini, kenapa dia impor? Logikanya kemungkinan besar bahan baku dalam negeri itu stoknya belum tersedia dengan baik. Jadi mereka melakukan importasi. Kalau stok bahan baku dalam negeri tersedia,
Ya buat apa impor kecuali kalau harganya lebih Nah murah. itu Pak, kalau misalkan masalahnya tuh di harga, kalau misalkan sekarang bahan baku impornya terganggu, sebetulnya di lokal juga ada misalkan, tapi di dalam negeri juga ada, cuman harganya tuh berarti itu kita harus ngitung atau harus mempertimbangkannya di apa tuh? Iya, kan tadi sudah kita bahas ketika terjadi lingkungan eksternal yang bergejolak seperti begini karena peperangan, kita itu harus melakukan penghematan. Walaupun misalnya barang-barang yang kita impor itu mengalami ongkos impor yang cukup tinggi. Okay. Nah, lakukan penghematan. Jangan misalnya begini, ketika barang-barang yang kita impor itu harganya memang meningkat, kemudian kita bebankan ke konsumen, kasihan. Iya. Kita itu memang usaha itu sudah berapa lama? Masa kita tidak bisa menikmati sekian lama kita mendapatkan keuntungan dari mereka? Sekali-kali pada saat ini kita berkorban, tidak punya untung pun tidak apa-apa gitu. Tapi masyarakat tetap terpenuhi. Iya. Biasa terkitung yang nyamat bisnis. Bisnis dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan Allah. Ya Allah, saya akan mengenakan harga itu sesuai dengan harga yang biasa. Walaupun harga sudah meningkat. Oke. Jadi kayak gitu ya, sahabat MKM, jangan langsung kayak taikin harga senaduh, jangan iya, ya. Enak. Mentang-mentang misalnya tidak ada barang lain kecuali dari kita, kemudian harga dengan semena-mena kita naikkan. Aduh, ya kasihan, Pak. memang laku, cuma masyarakat itu menggerutu. Nah kalau masyarakat banyak kemudian mendoakan, mungkin saja bisnis kita ke depan suram. Iya betul sekali ya. Sangat setuju sekali dengan yang dibilang oleh Bapak. Berarti Pak, UMKM yang bisa bertahan nih di situasi yang mungkin ada konflik global atau peperangan itu, yang bisa bertahan itu yang seperti apa? Dan bahkan bisa tumbuh gitu di saat keadaan seperti ini. Kan tadi, kalau mindset kita sekalipun harga-harga bahan baku yang kita impor itu mengalami kenaikan, kemudian kita tidak berani menaikkan harga karena pertimbangan kita ke depan, siapa tahu misalnya barang-barang itu kembali normal. Iya. Berarti kita harus membuat sebuah kalkulasi untuk selama ini kita akan menurunkan profit yang biasa kita dapatkan. Kenapa? Semata-mata mempertimbangkan kemampuan konsumen. Jangan berpikir mentang-mentang suasana seperti begini, kemudian ketika barang-barang yang kita impor itu harganya naik, lalu kita naikkan lagi. Mikirnya itu kan jangka pendek. Iya. Kalaupun konsumen berani membeli, tetapi mereka itu menggerutu, tidak puas, kemudian mendoakan, perusahaan begini kok memanfaatkan situasi ya. Sekali-kali perusahaan itu ya untungnya jangan sampai berpikir seperti untung yang dia dapatkan dulu-dulu. Sekali-kali berkorban. Nah, pikiran-pikiran seperti begitu artinya realistis menghadapi konsumen yang begitu. Saya pikir bisnis kita ke depan akan terus berjalan dan konsumen akan sangat-sangat mengapresiasi kebijakan penurunan keuntungan yang kita dapatkan. Konsumen mengapresiasi. Itulah modal kepercayaan yang kita dapatkan dari konsumen. Jadi keuntungan kita itu jangka panjang, mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Ketika harga-harga naik, kita tetap tidak bisa menaikkan harga yang kita bebankan kepada konsumen. Oke. Tapi bisa tidak? Tapi Pak, ada risikonya gak sih jika mungkin risiko jangka panjang jika UMKM terus mengorbankan keuntungan gitu demi mempertahankan harga kalau kejadiannya terus gitu panjang? Jadi keuntungan buat produsen ada, karena kita juga secara historis selalu mendapatkan informasi keadaan harga begini tidak berjalan lama, tetapi sifatnya insidentil ketika ada gangguan. Nah, ada gangguan waktunya tidak lama, kita harus berani mengorbankan sebagian keuntungan yang biasa kita raih. Demi apa? Kelancaran konsumen. Jadi berpikirnya itu jangan untung sepihak. Penting perusahaan kita untung. Iya. Untung dan bertahan ya Pak ya. Iya. Berarti Pak kesalahan yang sering dilakukan UMKM di saat situasi kayak gini itu berarti tadi ya asal menaikkan harga mungkin ya. Selain itu ada apa lagi sih Pak? Ya satu menaikkan harga, yang kedua bisa jadi tergoda untuk berlaku curang. Maksudnya gimana tuh Pak?
ya bahan baku kita perkecil misal atau ukurannya atau apanya kita kurangi, kan curang. Iya. Janganlah. Jadi teman-teman UMKM sekalipun suasana kurang begitu kondusif, tetap yang harus kita perhatikan itu konsumen. Karena konsumen ke depan akan selalu membantu kita, akan selalu membuat kita menjadi lancar, menjadi hidup. Apalagi kalau bukan buat konsumen. Jadi kita harus selalu memperhatikan konsumen. Sekali-kali kita harus mau berkorban. Pak, tiba-tiba terpikirkan nih Pak di saat mungkin situasi kayak peperangan atau mungkin konflik global seperti ini, apakah ada Pak sektor usaha yang justru berpotensi tumbuh saat terjadinya konflik global? Maksudnya tuh ada. Kayak pas kita Covid gini Pak, kan perusahaan masker ada. Ya itu teh terus meningkat. Ada gini. Itu kan seperti alat-alat kesehatan, alat-alat perang. Ada. Ada kan. Jadi ketika terjadi peperangan, industri untuk mendukung peperangan itu kan laku. Iya. Kemudian juga industri yang bisa menangani efek dari peperangan ada, ya itu pasti berkembang. Contoh misalnya ada pelindung, ada jaket pelindung, ada helm pelindung. Kan banyak kan, bagaimana caranya supaya masyarakat terbebas dari efek apalah akibat misalnya serangan dari pihak tertentu. Laku kan kita jualan. Oke, berarti ada ya sahabat UMKM, ada sektor usaha yang memang waktu situasi atau terjadinya konflik global itu malah tumbuh gitu ya Pak ya si usahanya teh. Ya tapi ya artinya kita selalu berdoa supaya lingkungan eksternal itu selalu stabil, terjauh dari berbagai macam peperangan, karena kita tidak menghendaki kan. Iya betul. Kenapa ya, jiwa manusia itu mahal harganya. Betul. Harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita pelihara. Kan? Terus Pak kalau di situasi kayak konflik global itu Pak sebetulnya seberapa penting sih Pak dana darurat atau kayak cash flow management dalam menghadapi apa istilahnya mungkin perang ekonomi? Nah begini, jadi bagi UMKM yang rajin menabung lah pada saat seperti begini akan memiliki daya tahan tinggi. Tapi kalau UMKM yang nabungnya pada aktiva tetap, nah biasanya akan merasa kesulitan karena kurang likuid. Aktiva tetap kan harus ada proses untuk melikuidasi. Nyimpan mah di bank dalam bentuk emas, dalam bentuk uang. Gampang gitu gitu. Cairnya. Jadi Pak di situasi seperti itu ini tuh kenapa sih banyak UMKM yang terlambat mengambil keputusan apa sih yang malah jadi memperburuk? Apakah karena mungkin ketakutan atau gimana tuh? Ya biasanya UMKM ketika kurang siap menghadapi situasi begini kan panik. Padahal kalau harapan kita tetap tenang. Kan itu jauh dari kita. Adapun satu ketika barang-barang impor kita itu mengalami peningkatan, kan kembali ke niat awal. Saya tidak akan menaikkan harga kepada konsumen. Kenapa? Konsumen takut terbebani. Biasa aja lah. Untung yang biasa kita dapatkan bisa kita kurangi dan itu menjadi subsidi bagi harga buat konsumen. Malah stres. Iya. Kalau tetap berpikirannya ke untung bisa stres tuh ya Pak ya. Apakah kita bisa menjual dengan harga yang tinggi, dapat untung yang tinggi, tetapi konsumen menjerit, kan stres, nggak enak lah, pasti nggak enak. Nah, teman-teman UMKM ketika dalam suasana seperti begini, niatkan sebagian keuntungan kita itu alokasikan buat subsidi untuk menetapkan harga bagi konsumen. Jadi harga tidak pernah meningkat. Bisa tidak eta masalahna. Eta masalahna ya kata Bapak, bisa tidak kita mengalokasikan apa tuh Pak? Keuntungan yang kita dapatkan buat subsidi harga. Harga biar tetap gitu ya Pak ya. Oke ya, tadi kita udah ngebahas banyak banget nih tentang tadi pas di awal tuh tentang tarif
resiprokal yang sekarang dibatalkan, yang sebetulnya berpengaruh juga ke kita, dan alhamdulillah kita juga atau mungkin pelaku bisnis itu merupakan kabar bahagia, tapi di balik itu juga ada kabar sedihnya gitu. Bapak ada lagi gak sih Pak yang hal penting mungkin di tengah situasi peperangan atau mungkin krisis atau mungkin konflik global yang harus dihadapi sahabat UMKM itu seperti apa sih sebetulnya nasihat dari Bapak gitu? Ya, kalau bagi kita, satu, tetap kita harus bersabar. Oke. Bersabar itu dalam arti menahan diri, kita tidak terlampau konsumtif, semua belanja kita itu terukur, sehingga kita tetap memiliki kemampuan untuk bertahan. Karena apa? Lingkungan eksternal itu menyulitkan bagi setiap orang untuk bisa bertahan. Tetapi kalau kita kembali dengan prinsip itu, dalam kondisi apapun kita bisa bertahan. Oke. Sabar. Yang kedua, terus berdoa. Mau apa lagi? Iya. Kenapa harus kita berdoa? Ya kita kan punya Tuhan, kita kan orang beragama. Betul. Sampaikan kepada Tuhan kita supaya peperangan ini segera usai. Karena peperangan merupakan salah satu bentuk jalan yang tidak populer. Semua orang sangat tidak menyukai kan. Doakan. Pihak ini segera usai, pihak ini segera usai. Akhirnya kan terjadi perdamaian. Ya itu mungkin harapan dari kita. Jadi intinya UMKM tetap harus bersabar dan tidak lupa kita terus berdoa agar kita tetap bisa bertahan. Oke, itu dia ya Sobat UMKM pembahasan kita hari ini. Bapak terima kasih udah bersedia meluangkan waktu nih. Kita berarti ini bisa terhitung sambil ngabuburit nih ya Pak ya. Iya betul. Oke, sambil ngabuburit sambil ngobrol-ngobrol gitu biar menambah wawasan ilmu kita juga. Bapak terima kasih, sehat-sehat. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Insya Allah. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih ya yang sudah menonton episode hari ini ya. Tadi kita udah alhamdulillah banyak ilmu ya. Tadi juga sempat dibahas, disampaikan juga sama Bapak jika sedang terjadi istilahnya konflik global atau krisis, apalagi yang bisa kita lakukan ya selain sabar, terus juga jangan panik ya tadi kata Bapak, terus juga yang penting berdoa gitu ya. Kita juga doakan juga negara-negara yang mungkin sekarang sedang terjadi peperangan karena tidak juga pasti berdampak juga ke negara kita gitu ya. Semoga segera berhenti ya Pak ya, segera sejahtera lah, segera baik-baik saja lah intinya ya Sobat UMKM. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, terus juga like video ini, terus juga komen yang mungkin punya permasalahan terkait bisnisnya bisa lah ditanyakan ya di bawah di kolom komentar, diketik aja nanti bakal Lisna bantu pertanyakan ke Bapak. Terus juga jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Baik, mungkin sekian untuk episode hari ini. Terima kasih. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adzan Abirman. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.